Saat itu Naku terbangun dan melihat Data. Naku memastikan Data aman dan sehat walafiat. Kemudian dia berbaring kembali sedikit rileks. Data di sisi lain terus menatapnya. Naku kemudian mencoba bangkit dari kuburnya. Maksud saya bangkit dari tidurnya. Tapi dia merasa sakit. Data akhirnya meletakkan tangannya di belakang kepala Naku untuk membantunya bangun. Naku kemudian melihat anak buah Ana seketika dia akan menjerit. Spontan Data segera menutup mulutnya dengan tangannya. Data kemudian memberi isyarat agar Naku tidak berteriak. Data kemudian mulai mengintip ke arah anak buah Ana yang terus berkeliaran di sekitar tempat persembunyian mereka. Mata Data memantul pada anak buah Ana. Naku menegang dan memeluk Data karena ketakutan atau kesempatan. Data kemudian meletakkan tangannya di bahu Naku untuk membuat dia tenang. Tapi dia tetap sigap masih menatap orang-orang Ana. Kembali ke rumah keluarga Patil, Sahib khawatir dengan keadaan Data. Kisor pun mulai menghiburnya dengan mengatakan bahwa Data akan kembali dengan selamat dan aman. Badi dan Seji dengan perasaan khawatir masuk ke mansion. Kala langsung berteriak meminta mereka untuk berhenti di sana. Kita kembali lagi ke hutan yang saat itu Naku dan Data mencoba keluar dari tempat persembunyian mereka. Namun gaun Naku terjebak di semak-semak dan tikait alias nyangkut lalu robek. Bagian tubuh Naku yang tidak terkena bubuk hitam terlihat. Naku merasa tegang karena Data mungkin melihat warna kulitnya yang putih bagaikan neon. Aku dengan cemas bergegas kembali menutup dengan dupatanya. Sejenak kembali lagi kita ke rumah Patil. Saat itu Kala mulai akting bodohnya. Kala terus bertanya di mana Data sekarang berada. Mbak Adi tidak bisa mengatakan apapun dan mulai menangis keras. Sahib, Kala dan semua yang ada di mansion pun menjadi cemas. Setelah banyak menunggu akhirnya Mbak Adi dia membuka mulai Setelah banyak menunggu, Mbak Adi akhirnya membuka mulut dan mengatakan yang sebenarnya. Lalu dia menceritakan kronologi kecelakaan yang menimpa Data dan Naku. Sahib pun shock setelah mendengar Mbak Adi bercerita dan terus meneteskan air mata. Kala, Lela, Rups dan Sudarsono dan Kisor pun menjadi terguncang. Kembali lagi ke hutan, Naku dan Data berjalan menyusuri hutan belantara. Duta memimpin Naku turut munding alias mengikutinya dan saat itu pula Naku merasa kedinginan. Kode tak kode. Duta melihat Naku masih ngehodhod merasa kedinginan. Data kembali menatapnya, kali ini Naku mengangkat wajahnya. Data akhirnya berhenti berjalan melepaskan jaketnya dan memakaikannya pada Naku. Naku melihat tangan Data yang sepertinya berdarah. Dia menatap Data dengan sedih. Data juga menatapnya. Naku kemudian meneteskan air matanya dan mengambil dupata untuk membungkus luka di sekitarnya. Data menarik tangannya dan berjalan menjauhinya. Naku pun merasa sedih. Dia melepaskan jaketnya dan mengembalikannya ke Data dalam kemarahan. Kembali lagi ke mansion alias rumah Patil lagi. Sahib terus meneteskan air matanya. Badi mengingatkan bahwa yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan Data dan Naku. Kala berkata, tapi mengapa Data memiliki banyak masalah? Itu semua karena putrimu. Bahkan sekarang dia ingin menjatuhkan Data dan melihat bagaimana dia mendarat dalam masalah. Kembali lagi ke hutan. Adegan selanjutnya Naku melihat sungai dan dia merasa hanaang alias haus. Dia mendekati sungai dan roroesan mencoba mendapatkan air, tapi dia tidak bisa mencapai air tersebut. Data memperhatikan ini lalu dia membuat tempat air dari daun. Data memberi air ke Naku. Sambil minum air, tak sengaja menetes di kakinya sehingga warna kakinya memudar tanpa rorombeheun.
Data berkata kepadanya untuk bergerak cepat karena malam semakin dekat. Tim SAR Baji terus melakukan penyulusuran dan memberikan kabar pada Kala dan keluarga bahwa mereka sudah menemukan tanda-tanda kehidupan Data. Semua orang di rumah pun menjadi merasa lega. Data dan Naku terus melakukan perjalanan untuk keluar dari hutan tersebut dan tiba-tiba Naku berhenti sejenak melihat kaki kanannya terlihat memudar. Kemudian Naku melihat lumpur lalu menutupnya. Naku yang berjalan pelan tertinggal oleh Data dan tiba-tiba segerombolan anak buah anak mengepung sang Naku. "Katakan di mana Data sekarang?" ucap sang preman. Terlihat bayangan berlari kencang, akhirnya semua orang tertuju pada sudut bayangan tersebut. Merasa geram, sang preman Ana pun mengancam dan berteriak memanggil Data untuk keluar dari persembunyiannya. Kalau tidak, mereka akan Naku. Data keluar dengan santuy dan memanggil, "Hei pecundang!" Para preman itu spontan ke arahnya dan Data pun berlari melaju kencang. Terjadilah kejar-kejaran yang sengit diikuti peluru yang mengarah Data dar-der-dor, namun tak ada satupun yang mengenainya. Lalakon atuh. Pengejaran berlangsung 5 jam dan Data tersudut di samping bambu lalu merabut dan melemparkannya pada preman tersebut. Pistol preman terjatuh, Data langsung jungkir balik alias salto lalu dor pada preman 2 itu. Naku berlari ke arah di mana suara tembakan dan terjadilah pengejaran yang selanjutnya di mana saat itu satu persatu Data berhasil melumpuhkan mereka. Tinggal sisa satu lagi berdekatan dengan Naku, lalu Data melepas tembakan ke arahnya dan jatuh ninggang pada Naku. Naku berteriak histeris. Duta menyingkirkan jasad itu dari tubuh Naku karena takut alias kesempatan. Naku pun memeluk Data, tapi kemudian Data mendorongnya pergi dan menyuruhnya untuk sadar karena saat ini anak buah anak yang meninggal dan bukan anak. Mereka harus keluar dari sini sebelum lebih banyak pria datang. Data akhirnya berjalan pergi. Naku pun ngincik menangis mengikutinya. Beberapa adegan flashback di mana Naku mengingat Data melepaskannya dari hubungan pernikahan mereka. Dan setelah itu kau bebas untuk pergi ke arah mana dan aku melangkah ke arahku. Data dan Naku melanjutkan perjalanan mereka. Baji bersama anak buahnya terus mengikuti jejak Data. Data dan Naku berjalan melalui beberapa medan yang berlumpur. Naku melakukan perjalanan dan berpegangan pada Data. Data pun membalas pegangan Naku. Naku pun tersenyum nyengir, tapi Data merasa terkejut saat melihat kalau dia sedang memegang Naku lalu menariknya kembali tangannya. Wih,